Ibu Supriyati Surbakti dari Yayasan Supriyati Bestari yang akan memaparkan materi mengenai data internal migran dan jenis bantuan yang paling dibutuhkan. Dinas-dinas itu bisa berkolaborasi dengan pihak swasta juga. Jadi bukan hanya dinas saja yang kita sasar, tapi pihak swasta juga kita sasar. Maksudnya Bajis, Badan Amanan Zakat, baru kemudian apa namanya itu rumah yatim dan lain sebagainya. Itu kita mencoba menyasar untuk bisa perempuan ini mandiri secara ekonomi. Jadi bagaimana proses atau kemudian bagaimana pemerintah itu bisa mengawal, bisa memberikan penguatan kepada perempuan yang akan mulai mandiri. Nah itu harapan dari Yayasan Supriyati ke depan, sehingga tidak lagi timbul ada persoalan anak putus sekolah tapi tidak mampu, baru kemudian anak terabaikan karena orang tuanya merantau, baru kemudian anaknya gak didampingi sama orang tuanya. Sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama yang dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha menengah itu apa? Usaha ekonomi kreatif dan bukan cabang atau anak usaha perusahaan perorangan menjadi bagian langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha dengan kekayaan bersih sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah ini UMKM dalam undang-undang terakhir, undang-undangnya itu tahun 2008 nomor 20. Next ya. Nah ini kriteria usaha mikro ada beberapa ini. Nah usaha mikronya asetnya berapa? Maksimal 50 juta, omsetnya berapa? 100 juta. Oh, besar kali ya. Kalau yang mikro ya. Kalau yang kecil, asetnya 50 sampai 500 juta, omsetnya 300 juta. Wow. Kalau usaha menengah 500 sampai 10 miliar, omsetnya 2,5 miliar sampai 20 miliar. Nah, ini ada perkembangan data pelaku usaha dari sedang dari tahun 2020 sampai 2024. Kalau TV itu dia harus punya legalitasnya NIB, PIRT, dan halal. Itu bisa kita dampingi dari dasar UMKM-nya. Jadi nanti saya akan kasih formulir, tolong isi, nanti kita buatkan NIB-nya dan kita bantu legalitasnya. Bu, berkaitan dengan pendidikan Bapak dan Ibu, kita di masyarakat ini banyak sekali kalau kita sampaikan mengenai pendidikan bahwa belajar itu sepanjang hayat, seumur hidup. Apa yang mau kita kuliah lahat tetap bisa belajar. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mana tahu nanti Bapak dan Ibu bahwa pendidikan itu
Yang satu formal itu TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Yang kedua adalah non formal. Contohnya itu PKBM, pendidikan kesetaraan, paket A, paket B, paket C. Jadi mana tahu nanti Bapak dan Ibu yang hadir ini ada mungkin tetangga kita, rekan kita yang belum tamat misalnya SMP, ikut aja paket B. Belum tamat SMA, ikut aja paket C. Kemana Pak? Ke PKBM yang ada. Kalau di Bucina ini yang terdekat nanti bisa ke Kauda, ya ke arah sana sedikit itu lewat apa ya? Terowongan itu ke kiri, Kauda ada PKBM. Atau nanti kalau di sini di Kota Ranta kan ada juga PKBM Misi Ananda yang ABK, itu juga bisa pakai B, pakai C bisa. Atau yang putus sekolah, masih usia sekolah tapi putus sekolah, dia udah ada kerjaan, bisa Bapak Ibu dapat di paket A atau paket B, paket C, tergantung dia udah tamat apa. Kalau udah tamat SD balik ke paket D. Ada cumanya Bapak Ibu, cumanya nggak bisa begitu daftar terus besoknya dapat ijazah. Sekarang nggak bisa. Kalau zaman-zaman 40-20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin begitu kita ujian dapat. Sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Sekarang ini semuanya udah pakai aplikasi, namanya itu pakai DAPODI, data pokok pendidikan, harus terekam Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya anak Bapak dan Ibu itu kalau ada SNI-nya itu berarti dia itu udah terekam itu. Tahun ini di SD mana, 6 tahun, baru SMP mana, itu nampak Bapak dan Ibu. Nah, bisa dilacak. Terus Bapak dan Ibu, supaya datanya itu bagus, itu harus link dengan Dukcapil. Makanya kakaknya itu harus online. Kalau nggak online, nggak nyambung. Kan banyak kita jumpai kadang-kadang kok nggak bisa ya, gitu kan? Itu harus lapor ke Dukcapil dulu supaya di online kan. Nah ini Bapak dan Ibu. Nah kemudian Bapak dan Ibu ini berkaitan dengan pendidikan ya Bapak dan Ibu. Nah kemudian berkaitan dengan keterampilan. Apakah di dinas pendidikan ada untuk pelatihan keterampilan? Ada Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu nggak bisa misalnya kelompok di sini boleh sih kelompok ini tapi nanti daftar. Daftarnya kemana? Bisa ke PKBM, bisa ke LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Cuma ada syaratnya, kalau untuk di pendidikan itu usianya itu antara 17 sampai 25. Yang udah tua nggak bisa ini. Nah, itu buat ketentuannya dari pusat. Yang kedua, usianya tadi 17 sampai 25 dan tidak sekolah. Nah, kan ada kita mata SMA nggak nyambung lagi, nggak kuliah, nggak ada kerja, itu dilatih Bapak dan Ibu. Ada 2 program namanya PKK dan PKW, pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan kewirausahaan. Apa bedanya Pak PKK dengan PKW? Kalau PKK itu nanti dilatih kemudian diuji. Yang uji, yang awasi itu orang Jakarta. Ujian langsung 1 hari, kalau lulus dapat sertifikat. Sertifikatnya itu skalanya nasional, ada sertifikatnya kalau PKK. Tapi kalau PKW, pendidikan kecakapan wirausaha, itu dilatih nanti kemudian dikasih bahan-bahannya, alatnya, kemudian dibentuk kelompok, dilatih, kemudian kelompoknya ini setelah nanti pelatihan dia kembangkan usaha. Kalau gitu saya mau tanya dulu. Kalau menurut ibu-ibu lah,
2014 tentang perlindungan anak. Jadi misalnya nih, ibu merasa kesal nih sama anaknya, jadi dipukulin lah anak-anaknya. Itu ada hukumannya. Ibu pun bisa dipenjara, ibu atau bapak pun bisa dipenjara. Nanti kita jelaskan tentang undang-undang perlindungan anak. Nah, terus undang-undang 23 nomor 2004 itu tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga juga ibu-ibu, pokoknya di dalam lingkup keluarga itu dilindungi oleh negara. Ibu dihina, dimaki, caci aja pun ada nanti undang-undangnya, ada pasalnya, ada hukuman penjaranya. Nanti ada di selanjutnya. Nah, terus ada juga ini peraturan presiden nomor 55 tahun 2024 tentang UPDP PPA. Nah, itu ini loh, pemberdayaan perempuan. Ada di lurah-lurah kan ada kan pemberdayaan perempuan, ada di situ ya. Itu dia harus melindungi masyarakat itu, betul perempuan dan anak perempuan. Nah, apa alurnya? Alurnya itu adalah masyarakat dapat melaporkan kekerasan yang dialami ke aparat penegak hukum, polisi melalui berbagai layanan yang tersedia, misalnya di PPA, di Komnas HAM, di Komnas Perempuan, di lembaga swadaya masyarakat LSM seperti Sri Kandi, ini kan LSM juga ya, gitu. Jadi kalau ada di sini korban dan dia sudah tidak sanggup lagi, itu bisa minta didampingi sama lembaga Sri Kandi. Nanti dirujuk kemana gitu ya, karena nggak diletakkan bebannya, nggak diketahui ya, makanya masyarakat baik perempuan dan laki-laki itu, perempuan itu bisa aja dianiaya, bisa aja seperti itu ya. Apa itu kekerasan? Nah, ini dia, setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin tadi ya, perempuan kan? Nah, itu jenis kelamin. Nah, yang berakibat atau mungkin berakibat secara atau penyiksaan secara fisikis dan seksual, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara semena-mena, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi. Ya, publik itu kan semua yang di masyarakat ya. Pribadi ini kan di dalam tangga seperti itu ya. Nah, kekerasan terhadap perempuan bilangnya KTP gitu bukan ini ya. Jadi juga itu dikenal sebagai kekerasan berbasis gender namanya. Ini adalah tindakan kekerasan yang para korbannya adalah perempuan dan anak perempuan. Jadi tindakannya itu beragam, bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan psikis, bisa kekerasan seksual. Fisik itu pukulin, ditendang, diinjak, itu fisik ya. Fisik itu kita ini diancam, tidak diberi nafkah, diselingkuhi, ya kan? Diselingkuhi dan lain-lain. Nah, kalau seksual itu tadi perkosaan. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi gender. Pembedaan secara sosial antara perempuan dan laki-laki yang diciptakan secara turun-menurun oleh masyarakat melalui budaya dan tradisi berupa peran-peran, pembagian pekerjaan, arena
dengan arti membiayai kebutuhan orang keluarga itu masih kita gantikan Bu seperti pengurusan SKKN. Jadi kalau misalnya tadi ibu sakit yang nungguinnya bisa suami itu biasanya tidak kita beratkan dalam hal segi untuk pengurusan SKKN, terus beres lagi ke kantor camat, siap itu nanti dari kantor camat berangkat lagi ke dinas sosial, baru ke rumah sakitnya, balik lagi ke dinas kesehatan. Program masih ada itu yang untuk arti membiayai kebutuhan keluarga yang menunggu masuk ke rumah sakit. Jadi program Bapak ini masih fokus ke situ dulu. Ibu yang sakit, bapak yang jaga tidak diperankan lagi dalam pengurusan surat-surat itu. Itu aja pun bolak-balik pergi ke Lubuk Parangnya sudah berapa ya? Kalau untuk balik dari sini aja surat desa, baru balik lagi ke kecamatan, dari kecamatan bawa rekomendasi ke